Baik, kita mulai saja ya, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, apa? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung Baik, pada OLC kali ini. eh, apa rencana OLC itu sebenarnya berada di tanggal 29 Agustus 2025 dikarenakan berbarengan dengan kegiatan kampus sehingga mundur pada hari ini tanggal 12 September 2025. Di OLC kali ini berbeda, agak sedikit berbeda karena hari ini ada dua pemateri, ada gestar, gas, gestar, yaitu Kakak Dian Novita Fitriani. Mbak Dian ini adalah Widya Iswara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Beliau juga mahasiswa program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam. Mbak Dian, nanti ini OLC kali ini kita akan membahas tentang standar penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa. Ini nanti saya memberikan materi dulu, baru nanti dilanjut dengan Mbak Dian ya. Yap. Baik, langsung saja. OLC kali ini di sini saya akan menyampaikan tentang standar standar penulisan karya tulis ilmiah secara umum yang mana aturan-aturan yang berlaku di Unsida. Sedangkan nanti Mbak Dian akan menjelaskan bagaimana bagaimana menyusun artikel ilmiah. Baik. Teman-teman teman-teman mahasiswa silakan disimak nanti apabila ada yang belum paham bisa langsung bertanya secara langsung atau lewat chat. Lanjut ya. Menurut SK Rektor nomor 1494 tahun 2022 itu setiap mahasiswa harus membuat proposal harus sesuai dengan roadmap pembimbing. Cek roadmap pembimbing di prodi. Jadi proposal mahasiswa harus selaras dengan bidang riset dosen pembimbing. Dan daftar roadmap itu bisa dicek secara resmi di prodi. Jadi mahasiswa
ketika ingin membuat artikel ilmiah harus sesuai dengan minat mahasiswa dan bidang dosen. Yang kedua adalah penulisan skripsi langsung berupa artikel ilmiah disesuaikan dengan template. Wajib unggah ke arsip untuk syarat yudisium. Baca dengan seksama tutorial di arsip. Pastikan dokumen sesuai template. Wajib yang keenam, wajib submit dilakukan oleh dosen dan di luar jurnal UMSIDA atau terbit di dalam atau di luar sebagai syarat validasi bukti terbit di perpustakaan untuk prasyarat wisuda. Ini adalah contoh tampilan arsip.umsida.ac.id. Arsip ini sebagai rumah atau kalau istilahnya di dunia perpustakaan itu sebagai repositori, di mana tempat untuk berkumpulnya tugas-tugas mahasiswa, yaitu baik tesis dan skripsi TA. Ini tampilan berandanya. Di sini ada poin-poin, ini ada tutorial, bisa diklik nanti di sini. Mahasiswa bisa membaca tutorial dan di submission dokumen. Submission dokumen ini merupakan kumpulan template untuk mengunggah di arsip. Lanjut. Jadi aturan kelulusan di UMSIDA yang berkaitan dengan tesis skripsi TA itu ada dua jalur reguler dan jalur alternatif pengganti. Jalur reguler adalah membuat, menyusun, dan mengupload artikel ilmiah di arsip sebagai syarat yudisium dan acopen sebagai syarat wisuda. Informasi tentang jalur reguler ditetapkan di SK Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa tahun 2022. Sedangkan jalur alternatif pengganti, kegiatan alternatif yang bisa diprogram atau direncanakan. Jadi ada sesuatu kegiatan yang bisa direncanakan. Informasi tentang jalur alternatif pengganti sudah ditetapkan di SK Pengganti Kegiatan Alternatif tahun 2023. Jalur reguler atau jalur alternatif menggunakan panduan arsip sebagai syarat yudisium. Kalau sudah alternatif dan terbit di jurnal luar, tidak perlu unggah di acopen, langsung mengupload bukti terbit di Sapu Jagat sebagai syarat wisuda. Apa aja program yang bisa diakui sebagai alternatif pengganti skripsi? 1. PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. 2. Magang Kerja Industri. 3. Karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna. Yang keempat, D, atau penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah. Lomba tingkat nasional atau internasional. Jadi, publikasi di jurnal ilmiah bisa menjadi pengganti skripsi atau tugas akhir. Jadi, nanti kita fokusnya pada penulisan artikel ilmiah. Ketentuannya, untuk alternatif pengganti skripsi itu bisa dilakukan mulai dari semester 5. Jadi, teman-teman mahasiswa dari semester 5 sudah bisa membuat rencana ancang-ancang gitu. Nanti saya gimana ya supaya
supaya saya tidak pakai sidang skripsi, saya bisa langsung lolos tanpa ujian. Diajukan dahulu ke Kaprodi untuk penunjukan dosen pembimbing. Setelah terlaksana, mengajukan dokumen ke Prodi untuk dicek validator. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah persyaratan. Persyaratan ini ada jenis jalur, tingkat, syarat, nilai, dan status ujian. Jadi misalkan di tingkat artikel ilmiah ini, artikel ilmiah S1 atau D3 itu syaratnya terbit artikel ilmiah untuk proceeding internasional terindeks Scopus atau WOS atau jurnal ilmiah Sinta 1 sampai 4. Itu nilainya dapat A, status ujiannya tanpa ujian. Jadi jika teman-teman mahasiswa ingin tanpa ujian, yaitu membuat artikel ilmiah yang diupload pada jurnal ilmiah minimal Sinta 1 sampai 4 yang baru diperbolehkan persyaratan dari UMSIDA. Lanjut ya. Berikutnya adalah alur proses sesuai SK Rektor. Jadi mahasiswa alurnya itu pertama harus memenuhi syarat yudisium. Syarat yudisium itu apa? Yaitu mengunggah artikel di arsip di perpustakaan melalui arsip UMSIDA ACID. Setelah nanti ACC baru nanti mahasiswa sering-sering membuka sapu jagat. Di sapu jagat itu nanti semua informasi sudah terintegrasi antara perpustakaan, keuangan, akademik, dan lain sebagainya. Jadi nanti klik daftar yudisium pada platform sapu jagat. Lalu langkah berikutnya adalah memenuhi syarat wisuda, yaitu untuk S1 memenuhi syarat wisuda yaitu submit atau terbit keluaran sesuai standar nasional dikti. Jurnal ilmiah terindeks Garuda. Jika submit maka yang submit adalah dosen. Jika belum submit atau terbit dimanapun submit dan terbit di Acopen. acopen.umsida.ac.id. Jadi langkahnya file apa yang disiapkan ketika 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 memenuhi untuk sebagai syarat yudisium atau arsip, yaitu 1 data mentah, 2 artikel praterbit, 3 hasil cek kesamaan, 4 lembar pengesahan, 5 video atau poster, 6 salindia, 7 dokumen bimbingan. Ini ya ada salah satu artikel praterbit. Jadi mahasiswa harus membuat artikel. Jika alternatif, tambahkan file bukti terbit, bisa berupa LOA atau screenshot jurnal Anda. Jika alternatif, itu ada ini 7. Jika reguler, file yang disiapkan adalah 7 file. Sedangkan jika alternatif, file yang disiapkan sebanyak 8 dengan tambahan bukti terbit bisa berupa LOA atau screenshot jurnal. Ini kesalahan mahasiswa terbanyak ketika proses upload arsip. 1. Poster tidak sesuai template sebanyak 85%. Jadi mahasiswa harus teliti ketika membuat poster. Biasanya itu lupa memberikan identitas penulis dan identitas dosen pembimbing di pojok kanan bawah. Yang kedua, artikel tidak sesuai template header dan footernya 10%. 3. PPT tidak sesuai template 3%. 4. Lembar pengesahan ada yang belum ditandatangani 1%. Dan yang terakhir, raw data tidak berformat zip 1%. Poster.
upload ke Google Drive langsung filenya tanpa folder, setting anyone have link can view. Seperti yang di kanan ini ya, ini contoh template poster, ada identitas, nama kampus, yang di bawah identitas penulis dan dosen pembimbing. Ini adalah artikel praterbit. Ini artikel header, ada halaman dan garis. Footer, ada copyright ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan lisensi. Jangan lupa copyright-nya yang terbaru, yang mana ada tulisan is not permitted. Email penulis korespondensi ke email dosen pembimbing. Berikut ini adalah contoh poster karya ilmiah pada IG-nya Perpustakaan Umsida diupload pada IG. Teman-teman jika ingin penasaran, ingin melihat, jangan lupa add IG-nya Perpustakaan ya. Dan ini adalah video pada YouTube Perpustakaan. Video-video contoh itu YouTube, video-video contoh mahasiswa diupload di YouTube Perpustakaan @Umsida Library. Video ini merupakan video ketika mahasiswa presentasi, bukan video produk, tetapi video ketika presentasi. Ini adalah arsip tadi ya, seperti tampilan yang di awal tadi. Lanjut syarat wisuda. Syarat wisuda itu bukti terbit jurnal luaran mahasiswa Umsida. Kebutuhan jurnal ilmiah nasional specifically, jadi mahasiswa untuk syarat wisudanya bisa di internal Umsida atau di eksternal Umsida. Internal Umsida yaitu bisa di Acopen program sarjana dan JIMS program pasca. Sedangkan eksternal Umsida minimal Sinta 4 program sarjana dan minimal Sinta 2 program pasca. Bukti terbit. Submit dilakukan oleh dosen melalui email dosen. Jurnal tujuan adalah jurnal luar Umsida. Dosen sebagai penulis korespondensi. Jadi kenapa dosen pembimbing yang syaratnya kenapa dosen pembimbing yang perlu mensubmit ke jurnal yang dipilih oleh teman-teman, karena ketika terbit jurnal tersebut lebih lama, sedangkan pelaksanaan wisuda sudah dekat. Jadi makanya diserahkan pada dosen pembimbing. Ini adalah template dan tutorial arsip. Ini semua informasi mengenai arsip, Acopen, layanan-layanan yang ada di perpustakaan, koleksi apa aja, Sarpras bisa dilihat di bisa dilihat di websitenya perpustakaan library.umsida.ac.id. Ini untuk jika ingin membaca SK, baca dokumen ini, diklik ini nanti muncul ada panduan dan tutorial dokumen hukum internal. Lalu question and answer online. Jadi Perpustakaan Umsida sudah menyediakan Linktree @perpusumsida, di mana ini ada layanan arsip, ada layanan Acopen dan validasi publikasi. Ini kita menyediakan konsultasi online
arsip dari jam 9 sampai sore hari kerja. Ini ada tutorial, ada kumpulan video tutorial, koleksi-koleksi, sama layak ada Acopen pun juga ada konsultasi online, akan tetapi kalau Acopen dari setengah 7 sampai setengah 9 dan di hari kerja. Ini untuk apa? Urutan yang ini sudah mulai menyusun artikel. Nanti apa aja urutan yang dilakukan nanti untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan sama Mbak Dian. Ini ada quotes note dari Pak Tanzil Multazam. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Umsida tahun ini, periode ini. Beliau itu berkata, kunci menulis artikel ilmiah itu terletak pada referensinya. Oleh karenanya, kemampuan mengelola referensi dengan baik adalah suatu keniscayaan bagi seorang akademisi. Jadi menurut beliau, ketika teman-teman mau menulis artikel ilmiah, jadi harus menyiapkan minatnya kita, minat di mana. Lalu kita banyak membaca dan mencari literatur, dan literatur itu disimpan di reference manager seperti Zotero atau Mendeley supaya tidak hilang. Jadi disimpan di situ dengan membuat folder-folder tentang mungkin folder pendahuluan, referensinya ini, literaturnya ini, sendiri-sendiri mulai dari metode bab 1, bab 2 seperti itu. Ini adalah tools yang disiapkan untuk kolek referensi, bisa Zotero Web Plugin, Mendeley. Ini ada academic database, lens.org, Google Scholar, Google Book, oatd.org. Untuk putusan, bisa di web putusan MA. Ini mungkin bisa untuk ya mahasiswa hukum bisa, atau biasanya tentang aturan-aturan gitu. Peraturan ada di web database peraturan.go.id atau di JDIH. Konvensi web lembaga internasional kerjasama seperti WTO, UN, WHO. Untuk literatur review bisa memakai tools FastViewer, Open Knowledge Map, LIC.org, Research Rabbit, Litmatch, Biblioshiny. Untuk visualisasi data wrapper, Mermaid Chart via GPT. Untuk perbaikan bahasa bisa Quillbot, DeepL, GPT. Untuk olah data, NVivo, Atlas, Looker Studio. Jadi ini adalah tools untuk membantu kita dalam menyusun artikel ilmiah. Empat hal yang dicek sebelum submit adalah similarity, cek tata bahasa, cek scope, cek petunjuk penulisan. Mungkin nanti ini bisa dijelaskan sama Mbak Dian lebih lengkap. 4 pilar penulisan artikel ilmiah harus jelas, bahasanya yang digunakan sesimpel mungkin, coherence, sistematis, argumen berbasis bukti, harus semua berbasis data, fakta, sumbernya autoritatif, formalitas dan gaya bahasa, menghindari bahasa sehari-hari, bahasa emosional, dan kosakata informal. Referensi di Umsida ini persyaratannya minimal 15 referensi jurnal. Hindari menggunakan blog untuk jadikan referensi. Setiap referensi yang dikutip dalam teks juga ada dalam daftar referensi dan sebaliknya. Jadi ketika membuat artikel ada kutipan menurut siapa,
itu tertulis di isian artikel dan di daftar referensi pun tertulis, begitupun sebaliknya. Hasil yang tidak dipublikasikan dan komunikasi pribadi tidak boleh ada dalam daftar referensi, tetapi mungkin disebutkan dalam teks jika ada seperti wawancara gitu. Hati-hati pada referensi dan gaya kutipan, silakan gunakan manajer reference. Jadi Umsida menggunakan gaya referensi model IEEE. Terima kasih. Baik, selanjutnya eh, se- kepada Mbak Dian dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Bulkis. Materi awalnya. Eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Teman-teman mungkin tidak semuanya menyalakan kamera. Saya oke, tapi mohon nanti ada beberapa interaksi yang saya perlukan, tapi mohon nanti aktif ya. Dan saya harap sih teman-teman ini nanti bisa menyimak sampai akhir dan aktif dalam interaksi. Tuh. Oke teman-teman, ini agak-agak rawan ya, jam-jam rawan, jam-jam siang setelah makan siang. Ini, ini teman-teman masih ada di kampus atau di rumah atau di kosan. Apalagi kalau di kosan atau di rumah, terus di kamar, itu pasti godaan kasurnya lebih besar ini ya. Tapi semoga teman-teman bisa fokus hanya sekitar 1,5 jam ya Mbak Bulkis ya. Dan Ya, ini juga hubungannya dengan kelulusan teman-teman gitu. Karena eh, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Bulkis, saya sendiri saat ini juga mahasiswa program doktor ilmu komunikasi di Unpad. Jadi sama-sama kita merasakan teman-teman gimana strugglingnya untuk bisa lulus. Kalau teman-teman harus menulis salah satunya bisa menulis artikel ilmiah, saya pun gitu. Saya juga persyaratan lulus harus menulis artikel ilmiah. Ini kalau teman-teman bisa Sinta 1 atau 4 ya. Kalau saya harus indeks Scopus gitu, indeks Scopus minimal sekian kayak gitu. Nah, itu juga jadi tantangan gitu. Nah, mungkin teman-teman eh, karena menulis artikel ilmiah itu sebenarnya salah satunya adalah jam terbang teman-teman. Banyak latihan, banyak eh, jadi banyak latihan menulis, tapi itu harus dimulai dulu gitu. Kalau enggak, eh, teman-teman juga enggak akan terasah gitu. Nah, ini nggak tahu apakah ini teman-teman yang ikut adalah sudah semester akhir-akhir atau ada yang semester awal juga sudah mulai ikut gitu. Nanti mungkin kita bisa kenalan lebih jauh lagi. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Belum dinyalakan share screen-nya tuh. oh iya, Halo. Atau saya aku jadi host. Gitu. ya, sudah. Nah, meeting juga. Hijau. Ampun. Meeting masuk loh. Ada setting. Bisa apa? Materi saya sudah terlihat ya teman-teman ya. Kami sudah anggota FPTMA. Cek. Oke. Sudah terlihat jelas. Oke. Teman-teman mungkin nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah sesi silahkan bisa gunakan section eh, section untuk angkat tangannya ya. Atau nanti kalau mau di akhir juga ada sesi tanya jawab, mungkin akan lebih eksplor kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, jadi siang ini saya diminta oleh Mbak Bulkis. Kebetulan kami dulu teman satu S1 ya teman Mbak Bulkis ya di Ya, UNER gitu. Ah, Mbak Bulkis meminta saya untuk menyampaikan
tentang penulisan artikel ilmiah gitu. Nah, sebenarnya eh, tidak ada yang lebih jago sih saya ataupun teman-teman gitu. Saya mungkin di sini ada juga teman-teman yang lebih banyak sudah punya pengalaman banyak untuk menulis artikel ilmiah. Nanti mungkin kita bisa sharing gitu. Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa menulis artikel ilmiah itu salah satunya karena jam terbang, karena banyak latihan. Kalau nggak gitu kita nggak akan tahu, kita nggak akan terasah kemampuan menulisnya, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena apalagi teman-teman kalau tadi kan disuruh kirim artikel ke jurnal ya, biasanya jurnal itu akan memberikan feedback dari reviewer yang review artikel teman-teman, berikan masukan-masukan. Nah, biasanya penulis itu sangat terbantu dengan masukan-masukan yang diberikan oleh reviewer untuk kesempurnaan penulisan kita gitu. Nah, jadi teman-teman jangan anggap teman-teman salah satu persyaratan lulus itu tadi publikasi di Sinta 1 sampai 4 itu sebuah apa ya sesuatu yang menyulitkan. Padahal itu sebenarnya bisa menjadi suatu pembelajaran buat teman-teman gitu. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa ketika kalian mengirimkan artikel pada jurnal, nanti akan diberikan feedback oleh reviewer. Ya mungkin itu eh, apa ya berbeda sudut pandang juga dari dosen pembimbing kalian. Ada hal-hal lain yang bisa dilihat oleh reviewer dan reviewer ini pasti dipilih sesuai dengan bidang kalian yang topik yang teman-teman pilih. Jadi akan sangat memperkaya tulisan teman-teman gitu. Jadi anggap ini menjadi persyaratan persyaratan lulus juga sebagai pembelajaran untuk teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau S2 lagi, S1 sampai S3 juga gitu. Itu akan sangat membantu. Ya teman-teman, tadi mungkin sudah diperkenalkan juga, nama saya Dian Novita Fitriani, biasa dipanggil Dian, cukup panggil Mbak Dian aja karena juga saya sebenarnya orang Jawa Timur gitu ya, biasa dengan panggilan Mbak. Saat ini saya bekerja di Perpustakaan Nasional di Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Widya Iswara. Widya Iswara itu kalau ngajar tapi untuk pendidikan dan pelatihan gitu. Dan saat ini saya juga masih kuliah teman-teman. Kebetulan kemarin 2022 saya ambil program doktor ilmu komunikasi di Universitas Padjadjaran. Saat ini sebenarnya eh, masa-masa rawan juga, harus lulus gitu di semester-semester akhir. Jadi paham banget nih sama kondisi teman-teman sekarang gitu ya, yang mungkin di semester-semester akhir harus nulis artikel, harus nulis skripsi. Tapi sekarang enak ya, kalau dulu kita pakai harus skripsi ya, Bulkis ya, Iya, Mbak Bulkis ya, iya, skripsi yang harus. begitu tebel gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa ada beberapa opsi lagi sekarang ya. Salah satunya Iya, artikel ilmiah. Itu tuh keuntungan banget sih teman-teman. Karena kalau skripsi sebenarnya hampir sama aja artikel sama skripsi, cuman effortnya akan lebih besar skripsi. Kalau artikel tuh ya memang ada penelitian, tapi penelitian itu nggak yang total banget kayak skripsi gitu dan jumlah halamannya pun lebih jauh lebih sedikit daripada skripsi. Kalau saya misal lagi S1 saat ini sih saya akan memilih artikel sih ya. Dan itu prosesnya juga akan lebih singkat sih daripada menulis. Jadi eh, jangan sia-siakan kesempatan teman-teman. Kalau lagi sekarang semester 7 bisa lulus 3,5 tahun aja cukup kalau mau nulis artikel ilmiah gitu. Dan insya Allah kalau Sinta 1 sampai 4 tuh Sinta 1 1 sama 2 itu cukup berat, tapi 3 4 tuh tidak tidak cukup berat sih. Apa menurut saya cukup mudah gitu untuk bisa publish di Sinta 3 atau 4 dan nilainya sama aja ya tadi Mbak Bulkis ya. iya, sama Nilainya dapat sama aja lagi. dapat nilai A. Ya. Loh, tiga ataupun empat ataupun dua ataupun satu sama saya nilai A. Jadi teman-teman mulai sekarang mungkin langsung bisa searching aja jurnal di bidang teman-teman dan lihat lihat terindeks Sinta berapa gitu. Biasanya di websitenya pasti dicantumkan gitu. Ini teman-teman kalau mau kenal lebih jauh bisa dicari di Novita Fitriani salah satunya di Google Scholar saya. Mungkin ada kalau di Umsida nggak ada jurusan perpustakaan ya.
Iya, Kebetulan saya S1 sama S2-nya ilmu perpustakaan, teman-teman. Kalau mungkin, tapi S3-nya ilmu komunikasi. Mungkin teman-teman ada ide-ide atau mau kolaborasi, silahkan bisa cek. Biasanya saya nulisnya tentang topik apa gitu, silahkan kalau mau kolaborasi bisa kontak saya juga. Nah, sebelum kita mulai, saya mau teman-teman isi dulu ini, bisa di apa bukan scan barcode-nya. oke, sebentar. Atau saya kopikan juga ininya, linknya di chat ya, yang memudahkan. Kemudian harus sambil di present. Teman-teman bisa langsung klik di ini ya, chat. Bisa atau ada kendala dari teman-teman? Oh, bisa ya. Ada lagi yang belum ngisi, baru 17 dari total yang ikut sekitar 45 lah ya. Wah, cukup banyak juga ya sudah pernah. 14 belum, 8 pernah, 9. Masih separuh. Ada lagi? Mungkin nanti yang sudah pernah boleh kita sharing ya. Kira-kira apa yang bagaimana pengalamannya publikasi artikel ilmiah di jurnal, apa yang menjadi kendalanya, berapa lama prosesnya, apa apa pengalamannya, apa yang dirasakan gitu, apa hal apa yang didapatkan gitu. Mungkin nanti bisa diceritakan. Ada lagi? Yang jelas? Cukup? Cukup ya. Ya, dilihat dari sini 19 orang belum pernah dan 10 orang pernah gitu. Kenapa saya menanyakan ini untuk melihat seberapa jauh sih pengalaman teman-teman. Jadi nanti saya bisa ngasihkan, bisa memberikan materinya akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, karena ada 10 orang yang sudah pernah, mungkin nanti ada sesi saya minta teman-teman untuk sharing gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi pengalamannya? Oke, next. Oh, udah pada gitu ya. Oke. Ini persebaran semester. eh ini untuk melihat seberapa urgensi teman-teman untuk menulis artikel saat ini gitu.
lumayan kan semester 3. Wow, rajin ya. Semester 3 udah ikut ini. Ini boleh untuk semua semester ya, Mbak Bilkis ya? Ya, bisa. Hmm, bagus, bagus. Dari semester awal. Jadi teman-teman karena berdasarkan pengalaman aja, salah satunya juga tadi bisa digantikan dengan program kreativitas mahasiswa ya. Ya, PKM. Bisa. Nah, ini salah satu peluang sih teman-teman. Kebetulan kalau saya bisa sharing pengalaman waktu S1, saya tuh pernah lolos PKM 4 kali, ya 4 proposal. Nah, jadi itu tuh lumayan sih, karena itu kan nanti ada dana hibahnya juga ya. Kalau dulu kayak mahasiswa itu salah satu cara untuk cari duit juga sih teman-teman ya. Jadi selain buat ada dua untung nih ya, satu buat kelulusan, satu juga lumayan ada hibah, ada uangnya kan hibah karena waktu itu saya 4 itu PKM pengabdian masyarakat. Biasanya kita membuat proposal itu selalu didanai sama Dikti. Nah, kemudian kita menjalankan program sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Nah, itu tuh nanti jadi program kita biasanya ya lumayan lah ada honor-honor untuk kita untuk si pelaksana juga gitu. Jadi selain nambah pengalaman, nambah relasi ke masyarakat, misal dan juga bisa jadi persyaratan lulus. Dan ini saya kalau dari saya sih menurut saya dimanfaatkan benar-benar teman-teman. Jadi PKM itu karena ada banyak PKM ya jenisnya ada PKM kewirausahaan, ada PKM penelitian, ada PKM nggak tahu dulu sih itu ya PKM AI artikel ilmiah, PKM gagasan tertulis, PKM kewirausahaan juga gitu ya. Nah itu semuanya basicnya adalah menulis teman-teman. Jadi mau nggak mau di awal harus punya skill untuk menulis proposal program kegiatan mahasiswa, program kreativitas mahasiswa. Dan skill menulis termasuk skill menulis artikel ini sangat dibutuhkan untuk pengajuan itu. Gitu. Nah, ini saya appreciate banget buat teman-teman yang masih semester 3, semester 5 ini sudah ikut, bahkan semester 1, semester 2. Ini sudah ikut, ini beneran menjadi bekal sih teman-teman. Kebetulan saya dulu juga ikut UKM penalaran. Kalau itu kan UKM penulisan gitu ya, di UNER namanya UKM penalaran. Nah, itu tuh menjadi tempat juga kita untuk mengasah tadi kemampuan menulis kita. Karena memang menulis itu adalah latihan sih. Nah, teman-teman yang semester awal sudah ikut ini, semoga menjadi motivasi buat teman-teman tidak hanya untuk persyaratan lulus, tapi untuk mengembangkan potensi teman-teman gitu. Banyak sih, banyak kok peluang teman-teman untuk bisa berkembang kalau teman-teman punya kemampuan menulis. Saya dulu selain PKM, dulu juga ada hibah penelitian. Dulu salah satunya dari fakultas. Saya ngajukan proposal penelitian, dapat didanai untuk menjalankan penelitian. Lalu ada hibah program kewirausahaan juga. Semuanya harus menulis proposal, teman-teman. Jadi eh, ini menjadi apa ya? Menjadi keuntungan teman-teman kalau belajar ini lebih awal. Nah, untuk yang semester 7, sama nih saya juga semester 7. Ini kalian fokus aja buat kelulusan. Jadi harus untuk artikel ilmiah aja. Misal kalau memang teman-teman mau pakai kelulusan dengan artikel ilmiah, fokus itu aja. Nanti beneran teman-teman harus mulai memahami step by step-nya untuk menulis artikel ilmiah yang nantinya untuk persyaratan teman-teman kelulusan. Ini sudah ada 17 responden. Bahkan ada yang lebih dari semester 8 ya. Ini ada dapat bonus harusnya 8 semester ya, S1 ya. Nah, ini warning sih, tapi nah ini alhamdulillah teman-teman sadar untuk belajar, jadi yuk kita pacu untuk semangat menyelesaikan untuk persyaratan lulus ini. Next. Nah, teman-teman apa saja struktur dari artikel ilmiah? Setahu teman-teman, silahkan tuliskan 3 poin aja. 3 poin dalam bahasa Indonesia apa aja sih? Kan ada beberapa poin. Nah, di sini saya minta 3 poin aja boleh.
setiap satu jawaban tuh 1 poin. Jadi kalau nggak salah ini bisa ngasih jawaban lebih dari satu deh. Bisa nggak teman-teman? Bisa? Apa diberi contoh mungkin Mbak Dian? Oh, aku nggak bisa beri contoh sih. Oh, Iya, karena aku sih operatornya. Eh, teman-teman ada kesulitan nggak bisa? Bisa langsung nuliskan, nah kayak gini. Pendahuluan metode hasil. Boleh di satu poin juga boleh. Kalau mau jadi satu juga boleh. Yang lainnya, jangan Google ya. Jangan mau ngasih googling dulu ya. Nyari apa sih? Nggak harus googling ya teman-teman. Ini tidak berpengaruh dengan nilai. 3 orang yang jawab. Judul metode hasil, penelusuran metode hasil, dunia pustaka, pengolahan data. Oke. Baru 4 orang, ada lagi? Lima, 6 orang. Judul, penelusuran ada, boleh jawab di, boleh menjawab dari jawaban yang sudah ada di situ. Ada lagi tambahan? 7 orang, 8 orang, pendahuluan, kesimpulan. Ya, kami serahkan isi yang lain. Jadi dari jawaban teman-teman nih sudah ada beberapa kelihatan ya. Sebenarnya teman-teman tuh sudah memiliki gambaran awal gitu, atau pengetahuan awal tentang artikel ilmiah. Kalau mau dilihat di sini, jawabannya yang pertama pasti harus ada judulnya. Ada yang menjawab judul. Judul, di bawah judul biasanya ada tulisan pengarang ya. Itu bukan substansional. Eh, Pengarang. Lalu ada abstrak. Abstrak. Lalu pendahuluan. Nah, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan pembahasan, dan kesimpulan. Mungkin yang tadi tidak disinggung sama Mbak Bulkis ya tentang tools-tools itu, salah satunya untuk menulis yang bagian terakhir adalah daftar pustaka. Nah, nanti ada beberapa jurnal yang biasanya punya template. Nah, itu biasanya ada hal-hal lain yang harus dicantumkan seperti acknowledgement. Itu tuh untuk ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih, lalu biasanya declare apa untuk statement bahwa ini tidak pernah dipublikasi sebelumnya. Lalu statement juga kalau misal bahwa ini tidak melanggar etika penulisan atau dalam pengambilan data itu sudah
berdasarkan izin. Nah, itu semuanya nanti ada di peraturan dari jurnalnya itu. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih jauh untuk struktur artikel ilmiah apa saja dan kita bahas secara lebih detail. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya izin stop sharing ini ya. Oke, sudah ada yang nanya juga ya. Oke, nanti akan saya jawab sekalian ya di sesi terakhir. Tadi ya teman-teman saya lanjutkan. Sudah terlihat ya share screen saya? Terlihat. Oke. Nah, ini tadi teman-teman tadi terakhir pengisian Mentimeter kan saya bertanya struktur artikel jurnal ya. Ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman tidak ada gaya penulisan standar atau seragam yang dianut oleh semua jurnal. Tadi Mbak Bulki sudah menjelaskan kalau di UNSIDA itu standarnya A, B, C, D gitu ya. Nah, belum tentu yang menjadi standar di UNSIDA itu sama seperti yang distandarkan oleh UNER misal atau jurnal-jurnal lain. Bahkan satu di UNER kan mungkin ada beberapa jurnal yang dikelola dari masing-masing fakultas atau bahkan di perpustakaan juga punya jurnal. Nah, itu belum tentu punya standar yang sama untuk penulisan jurnalnya. Oleh karena itu, teman-teman, yang dari awal saya warning ya buat teman-teman, karena ini teman-teman salah satunya harus publikasi di jurnal minimal Sinta 1 sampai 4, itu teman-teman cari dulu mau pakai jurnal apa. Nah, dari jurnal apa, teman-teman cari seperti ini. Ini contoh, ini jurnal bidang ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan untuk Q2. Nah, langsung cari di bagian ini teman-teman author guideline atau template gitu. Pokoknya cari apa ya bahasanya kalau di jurnal itu gaya selingkung teman-teman. Jadi eh, seperti apa sih aturan mereka, standarnya mereka itu seperti apa? Karena nanti dari awal teman-teman harus sesuaikan itu. Biasanya itu menjadi seleksi di awal oleh editor. Kalau tidak sesuai dengan template atau tidak sesuai dengan guideline dari mereka, itu langsung di reject dari awal gitu. Sayang kan, padahal mereka belum lihat substansinya. Mungkin substansinya bagus gitu, tapi karena di awal administrasinya udah nggak sesuai, itu langsung di reject gitu, lalu ditolak gitu. Nah, makanya di awal cek dulu teman-teman, cari jurnal yang teman-teman mau tuju gitu. Sesuaikan juga scope-nya. Yang tadi Mbak Bulkis bilang kan topiknya sesuaikan sama minat teman-teman gitu kan. Nah, minat teman-teman itu ada nggak bisa nggak masuk ke scope atau cakupan dari jurnal itu? Karena biasanya jurnal itu punya scope-nya teman-teman. Kayak misal ini jurnal baca gitu kan terkait dokumentasi dan informasi. Ya, itu scope-nya tentang itu. Biasanya akan ada detailnya sih nanti apa aja nih. Biasanya ada fokus and scope gitu kan. Apa saja gitu. Biasanya kalau di luar fokus dan scope-nya itu langsung rejected juga gitu. Jadi teman-teman bisa langsung dicari gitu ya. Jurnal apa biasanya di bidang teman-teman dan cek dia Sinta berapa, cek juga outdoor guidelines-nya, cek fokus dan scope-nya gitu. Nih, setiap jurnal memiliki gayanya sendiri, tetapi semuanya memiliki instruksi untuk penulis pasti. Kecuali jurnal, uh, berdasarkan pengalaman saya, jurnal yang sudah, kalau teman-teman pernah akses jurnal kayak Study atau Taylor and Francis, terus dan itu penerbit-penerbit database jurnal yang sudah oke-oke itu ya, yang itu tuh biasanya malah nggak punya mereka. Mereka tuh nggak punya outdoor guideline, tapi jadi kita pakainya apa dong? Udah standar aja gitu, standar yang penting kebaca aja atau pakai bisa lihat dari terbitan yang sudah artikel yang sudah pernah diterbitkan. Kayak gimana sih gayanya mereka gitu.
karena mereka memang tidak menyediakan gitu. Kadang bingung ya, biasanya tapi di luar itu pasti punya. Apalagi kalau teman-teman di situ ada template. Kalau pengalaman saya langsung edit aja dari template itu. Jadi tidak pakai Word baru. Dari template itu langsung saya edit-edit gitu. Karena biasanya itu dia menulisnya sudah sesuai dengan gaya selingkuhnya mereka kayak. Karena biasanya aturannya sampai sedikit hurufnya pakai apa, terus ukuran kertasnya, terus strukturnya seperti apa saja. Bahkan nih ada template yang benar-benar menjelaskan misal pendahuluan. Pendahuluan harus berisi ini, sedetail itu. Nah, gitu dan itu tuh bisa menjadi pembelajaran juga buat kita gitu. Ternyata untuk membuat pendahuluan apa aja sih isinya gitu, apa aja yang penting gitu. Nah, itu bahkan di template itu seringkali itu disampaikan juga. Ada juga batasan kata yang boleh digunakan. Ini juga penting. Di guidelines biasanya juga pendahuluan maksimal berapa kata. Jadi nggak cuma di abstrak, biasanya kan 200-300 kata gitu ya. Ini kadang di masing-masing sub itu juga ada jurnal yang punya batasan limitasi gitu. Karena memang kalau menulis artikel ininya komposisinya tuh memang harus pas gitu. Kadang kan kita terlalu asik nulis di pendahuluan, di hasil pembahasannya cuman sedikit gitu. Padahal yang inti harusnya di hasil dan pembahasan gitu. Nah itu di beberapa jurnal mereka tuh punya batas terkait kata yang harus digunakan. Nah, itu ya teman-teman, untuk guideline harus teman-teman cek gitu. Nah, nanti gimana sih nyari apa cara nyari jurnal? Ya kita pakainya Simpa aja ya karena masih S1 juga. Yang terindeks Simpa itu gimana sih nyari? Nanti mungkin nanti saya bisa aja. Nah, kalau kita bahas struktur artikel ini ya, meskipun tadi saya sampaikan masing-masing jurnal punya gaya selingkuhnya masing-masing. Tapi secara garis besar artikel ilmiah itu dikenal dengan struktur artikel ilmiah itu berisi ini, dikenalnya IMRAT format. Ini IMRAT itu adalah singkatan dari I-nya introduction, M-nya method, R-nya result, A-nya itu A kecil, jadi itu sudah penghubung aja, N, D-nya discussion. Jadi isinya artikel jurnal minimal biasanya standarnya itu, gitu. Kok nggak ada tadi sesuai pertanyaan mungkin tinjauan pustaka atau kajian pustaka gitu. Nah ini teman-teman juga harus pilih karena tidak semua jurnal itu membolehkan ada sub tinjauan pustaka. Lalu kalau nggak ada tinjauan pustaka, bisa apa nggak usah ditulis, apa dimasukkan kemana gitu. Nah, bisa kalau memang teman-teman ada konsep atau teori yang digunakan, itu bisa dimasukkan ke introduksinya aja. Gitu. Kalau memang di jurnal itu tidak membolehkan adanya bagian kajian pustaka atau tinjauan literatur dan masing-masing istilahnya. Sebenarnya tidak ada perbedaan, itu hanya perbedaan istilah aja. Kalau ini kalian saya jelaskan ya. Tinjauan pustaka, kajian pustaka itu sebenarnya sama saja. Mungkin nanti akan ketemu juga tinjauan literatur, eh, apa lagi ya, konseptual atau teori apa yang biasanya menjadi sub. Nah, itu sebenarnya sama aja gitu. Tapi ini buat lebih pastinya teman-teman harus cek itu tadi. Jurnal itu menggunakan istilah apa. Sebenarnya itu sama saja. Nah, ini. Sebenarnya materi saya intinya di sini sih. Hmm, saya di sini tidak memberikan penjelasan masing-masing. Karena di sini sebenarnya sudah ada ringkasannya. Nah, tadi IMRAT itu, ini tuh struktur dari artikel ilmiah ya teman-teman ya. IMRAT itu ada di sini, di bagian substansi. Ini
yang tadi standar substansinya artikel ilmiah itu pentingnya di sini. Nah, ini kita coba bahas secara utuh gitu. Nah, ini yang pertama adalah title atau judul ya. Nah, ini kalau ini berdasarkan keterangannya, what is it about? Brief, informative, and readily researchable by a person or almost machine gitu. Nah, judul memang jangan brief, singkat dan informatif, tapi jangan singkat yang 3 kata kayak judul-judul novel, nggak juga kayak gitu. Tapi singkat itu jangan terlalu bertele-tele untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Nah, singkat, tapi di sini informatif. Informatif itu apa sih? Informatif itu menjelaskan isi dari tulisan teman-teman gitu, artikel teman-teman. Jangan jadi diharapkan orang itu ketika membaca judul sudah tergambar isi artikel teman-teman gitu. Karena kita harus ini kalau di perpustakaan dipelajari ya Mbak Mulkis ya, maksudnya ini judul itu nanti yang akan kita gunakan untuk di katalog. Ya nanti akan diindeks. Orang akan mencari artikel teman-teman itu dari bisa jadi judul gitu. Jadi bayangkan yang mencari artikel teman-teman itu orang yang tidak punya banyak waktu gitu. Jadi dia cukup dari judul aja harus tahu gitu apa sih isi artikel teman-teman gitu. Nah itu tuh yang harus dipahami juga oleh si penulis gitu. Jadi judul terlalu panjang judul itu kelihatan kalau kita baca tulisan yang panjang, judulnya panjang lama juga apa sih ini gitu. Tapi terlalu pendek juga apa maksudnya nggak jelas gitu. Singkat tapi menjelaskan isinya dan harus siap dicari oleh orang atau mesin. Jadi judul itu merepresentasikan isinya gitu. Jangan sampai membuat judul bukan ini harus dibedakan sama karya fiksi ya, non ilmiah ya. Biasanya kan judulnya apa, isinya apa gitu ya. Biasanya memang mereka pakai analogi-analogi. Nah, kalau di artikel ilmiah tidak bisa menggunakan analogi, harus jelas, singkat dan jelas gitu, dan merepresentasikan isi. Nah, yang kedua, abstrak. Nah, ini follow the input logic and highlight major findings. Jadi, isinya abstrak itu biasanya kalau teman-teman lihat kadang ada artikel yang bisa langsung aja purpose, tujuan, jadi nggak usah pakai pendahuluan, atau kadang ada pendahuluan yang singkat aja, apa sih yang melatar belakang tulisan teman-teman, lalu state bahwa tujuannya apa, pakai metode apa, hasil dan pembahasan. Hasilnya jangan terlalu panjang juga, karena di abstrak itu dibatasin 200 sampai 300. Jadi hasil dan pembahasan itu hanya state bahwa major finding, apa sih temuan dari teman-teman, temuan dari penelitian teman-teman. Nah, itu yang harus ditunjukkan di situ. Karena abstrak ini menjadi pintu utama pembaca untuk membaca lebih lanjut tulisan teman-teman gitu. Kalau misal teman-teman juga kalau mau nyari literatur pasti kan dibaca dulu abstraknya, nyambung nggak sih sama penelitian ini. Nah, abstrak ini juga jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele, tapi langsung pada highlight major finding-nya. Apa sih temuannya ini? Karena itu yang penting untuk membaca. Lalu, nah kita masuk pada substansi dari yang pertama, introduction. Why did you do it? Kenapa sih teman-teman itu meneliti ini? Nah, ini yang menjadi penting ya dalam sebuah penelitian gitu. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus diteliti gitu? Nah, di sinilah teman-teman tuh harus meyakinkan pembaca bahwa topik yang teman-teman angkat itu ada masalah loh gitu. Nah, masalahnya, nah tadi Mbak Bulkis juga, saya tadi Mbak Bulkis membacakan apa ya tadi quote juga ya bahwa kalau bukan quote sih, ini bagian dari tadi bahwa tulisan ilmiah itu harus ada datanya.
Nah, di tulisan ilmiah nih teman-teman, jangan sampai teman-teman itu menulis hal-hal yang common sense. Maksudnya, teman-teman nulis berstatement tapi itu tidak ada dasar. Yaitu argumentasi saya aja gitu. Nah, itu dihindari. Bahkan, nih teman-teman ya, kalau di jurnal internasional, Scopus gitu ya, misal Unescopus, literatur itu, referensi itu, kalau tadi kan teman-teman kalau nggak salah 15 ya, kalau di jurnal Scopus, indeks Scopus itu 50 itu masih sedikit, paling sedikit tuh 50. Bayangin teman-teman, untuk menulis satu artikel itu, teman-teman tuh harus baca 50 artikel lain. Nah, karena ya itulah untuk menurut teman-teman, kalau kenapa sih teman-teman tuh harus mencari referensi? Karena belum tentu pemikiran teman-teman yang sekarang, yang menurut teman-teman, oh aku punya ide gitu ya, itu di belahan apa ya, kalau Sidoarjo di belahan kota lain, atau di belahan negara lain, atau bahkan di belahan kota lain, itu belum terpikirkan. Bisa jadi itu sudah terpikirkan dan sudah ditulis, sudah dipublikasi, teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita mencari literatur review untuk memperkuat gitu argumen kita gitu. Nah, kalau sudah ada yang meneliti, itu menjadi perkuat argumen teman-teman gitu. Nah, itulah pentingnya bagaimana teman-teman harus mensitasi terbitan sebelumnya. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat tren penelitian. Nah, ini tuh hubungannya sama ya, problem important known unknown. Nah, ini your research question hypothesis object. Di sini juga teman-teman tuh harus menunjukkan novelty. Novelty itu kebaruan. Kenapa teman-teman, apa yang menarik sih dari penelitian ini? Oh, teman-teman, kenapa teman-teman harus mencari literatur review? Teman-teman harus menunjukkan yang sudah pernah dilakukan itu A, B, C, D. Tapi ada celahnya loh. Ada hal yang belum diteliti. Nah, disinilah celah itulah yang teman-teman harus isi. Nah, ini kalau di sini tuh hubungannya sama ini unknown and unknown. Apa yang seharusnya terjadi sama apa yang sekarang terjadi. Nah, itu yang menjadi celah teman-teman untuk mengisi penulisan di situ. Ada masalah, terus selama ini yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya apa, yang belum di sini gitu. Nah, itu yang bisa menjadi novelty juga buat teman-teman atau kebaruan. Sesederhana tuh sebenarnya novelty tuh gak harus yang wow gitu sih. Gak harus yang wow. Misal kayak penemuan yang baru banget tuh gak harus. Tapi misal ada perbedaan tempat aja gitu. Cuma nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena beda tempat itu bisa memungkinkan untuk perbedaan hasil. Kebetulan waktu saya satu dulu studi saya tentang pemaknaan profesi pustakawan di Perpustakaan Kota Surabaya. 2000 berapa itu udah 2014 ya. Nah, di 2015 eh, siapa kakak kelas saya lagi S2 di UGM. Tesisnya tentang sama pemaknaan profesi, tapi dia ngambilnya di Jogja. Nggak apa-apa, apa nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu hasilnya ternyata berbeda. Kalau di saya apa hasilnya menghasilkan 3 tipologi yang ternyata beda hasilnya dengan teman saya yang penelitian di Jogja. Karena penelitian itu tempat tidak bisa mempengaruhi hasil. Nah, nah itulah teman-teman tuh harus menunjukkan itu tadi, kebaruan. Tapi bukan baru yang benar-benar baru revolusioner gitu, enggak. Tapi apa yang membedakan penelitian teman-teman dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Nah, itu harus di statement di situ. Gitu. Itulah yang namanya novelty. Kalau di sini bagian known and unknown. Nah, di introduction ini juga, teman-teman kalau mungkin di skripsi, teman-teman em, tahunya rumusan masalah ya, atau fokus penelitian. Kalau di artikel ininya itu tidak menjadi bagian sendiri, tapi itu masuk di introduction atau pendahuluan. Jadi di akhir dari uraian teman-teman tentang introduction atau pendahuluan itu
teman-teman rumuskan apa yang menjadi tujuan penelitian teman-teman. Dan ingat, eh, dalam penulisan artikel ilmiah, hal yang paling penting adalah tujuan penelitian. Kenapa? Karena semuanya akan mengacu ke situ. Metodenya pakai apa, mengacu ke tujuan penelitian, lalu hasilnya juga nanti harus menjawab tujuan penelitian, discussion-nya juga harus menjawab eh, tujuan penelitian, dan conclusion-nya untuk kesimpulannya juga harus menjawab tujuan penelitian gitu. Itulah pentingnya di akhir introduction teman-teman harus bilang dari berbagai uraian itu, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk gitu. Itu harus disampaikan. Atau kalau teman-teman penelitiannya kuanti, hipotesisnya apa? Itu sampaikan juga di situ karena kuanti biasanya salah satunya menguji hipotesis. Gitu kan. Nah, itu juga harus disampaikan. Nah, ini yang selanjutnya, ini sebenarnya hal yang nggak wajib ya, tapi ini disampaikan, memungkinkan ada juga study site, itu where did you do it, di mana teman-teman melakukan penelitian itu. Nah, ini biasanya kadang bisa juga dimasukkan ke metode. Kenapa kok di sana? Jadi, misal teman-teman tadi kan saya berikan contoh, saya penelitian di Surabaya dengan kakak kelas saya penelitian di Jogja. Tentu kita tidak bisa memberikan kenapa alasannya saya mau di Surabaya. Ya saya kuliah di Surabaya, nggak bisa kita memberikan alasan seperti itu. Tapi berikan alasan yang mungkin sebenarnya agak dibuat-buat, tapi kita harus mengemasnya dalam konteks yang akademik gitu ya. Surabaya, kota yang ini dengan indeks literasi segini tinggi sehingga peran pustakawan juga dibutuhkan besar. Oleh karena itu ingin melihat kayak kayak gitu. Nah itu harus dikemas gitu. Jadi kita tidak bisa memilih tempat itu sesenangnya kita aja gitu. Meskipun eh, di belakangnya sebenarnya ya di Surabaya kan lebih enak, lebih dekat, nggak susah gitu dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus bikin judgement bahwa di tempat teman-teman itu penting dilakukan penelitian gitu. Nah ini kenapa di sana relevance to your study? Apa relevansinya sama penelitian yang harus dilakukan teman-teman? Dan nah ini kadang ini juga menjadi bagian dari metode. Gitu. Nah, ini kadang tidak muncul. Nah, ini biasanya, ini yang tadi hubungannya sama yang ditanyakan juga, di antara introduction sama metode ini adanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu seringnya itu kita tuh berisi definisi-definisi. Ya enggak sih teman-teman? Misal mau penelitian tentang, contohnya ya di bidang saya aja ya, misal komunikasi interpersonal gitu ya. Kita komunikasi interpersonal menurut A, menurut B, menurut C gitu. Padahal sebenarnya eh, tujuan pustaka itu harus ada analisisnya dan lebih baik kita itu mengutip artikel-artikel perkembangan penelitian di bidang itu dari artikel-artikel. Jadi jangan hanya definisi-definisi saja, tapi perkembangan penelitian, tren penelitian dari artikel-artikel atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, lanjutnya adalah metode. Metode ini adalah, tahu mungkin ya teman-teman pernah dapat mata kuliahnya, metode penelitian ada kualitatif, kuantitatif, apa, mixed method. Nah, pilih salah satu, mau kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Nah, di sini juga harus dijelaskan teman-teman. Nih, not only method use, jangan hanya menjelaskan pengertian kualitatif menurut ini adalah bla bla bla. Jangan hanya tentang itu, tapi kalau penelitian itu di penelitian teman-teman itu bagaimana caranya gitu. Misal pengumpulan dan misal kualitatif gitu ya. Pengumpulan data dengan menggunakan purposive sampling. Bermaksud teman-teman purposive sampling menurut ini adalah itu nggak penting. Yang penting adalah purposive sampling yang teman-teman lakukan di penelitian teman-teman itu seperti apa. Jadi misal purposive sampling
pada penelitian itu dilakukan dengan menerapkan beberapa kriteria, yaitu 1, 2, 3. Nah, kriteria ini ditentukan agar peneliti mendapatkan jawaban yang mendapatkan jawaban yang bisa memberikan impact untuk hasilnya nanti gitu. Nah, itu yang lebih penting. Jadi hindari menggunakan definisi-definisi metode, apalagi kalau nanti kan banyak ya buku-buku tentang metode ya, jangan sampai metode penelitian kualitatif menurut Creswell adalah, sedangkan menurut Denzin adalah gitu. Menurut siapa lagi adalah itu nggak penting ya. Kita di sini membahasnya implementasi dalam penelitian kita, bukan memperbandingkan dari metode-metode itu. Jadi langsung to the point eh, pada penelitian kita. Implementasinya dalam penelitian kita itu seperti apa? Kalau tadi misalnya Mbak Butis juga sudah memberikan beberapa list tools yang bisa digunakan untuk penelitian ya, misal tadi ada NVivo, Atlas TI, atau FPSS, atau Smart PLS, dan lain sebagainya. Di metode ini juga teman-teman harus sampaikan analisis data dalam penelitian ini menggunakan NVivo berapa. Kan ada tuh serinya ya, NVivo berapa. Bagaimana caranya? Penelitian pertama melakukan coding pada data, lalu menggunakan kategori dan bla bla bla. Itu dijelaskan juga step-stepnya seperti itu. Termasuk juga kalau kuantitatif menggunakan SPSS, Smart PLS, dan lain sebagainya itu juga harus dijelaskan. Nah, ini ya. Not only method use, but also justification for using them. Kenapa menggunakan itu? Kenapa gitu? Itu harus dijelaskan. Selanjutnya adalah result atau hasil. What did you find? Nah, ini apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu hasilkan. Summarize finding with headings and informative figure. Nah, di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Don't discuss. Jadi kalau di bagian hasil penelitian ini, teman-teman hanya menguraikan hasilnya saja. Ini ya teman-teman ya. Jangan didiskusikan. Jadi uraikan saja. Misal kalau teman-teman melakukan penelitiannya kualitatif, hasil dari wawancara, observasi, studi dokumen itu dijabarkan aja. Dijabarkan bukan berarti asal ya, tapi teman-teman harus tulis susun berdasarkan hasil teman-teman. Kalau perlu kutipan, kasih kutipan gitu. Sama juga kalau kuantitatif, hasil dari SPSS yang pengolahan data yang menghasilkan angka-angka itu taruh di situ. Nah, di situ dianalisis, dijelaskan, tapi bukan didiskusikan. Dijelaskan itu misal di tabel ini, tabel di atas menunjukkan bahwa besaran ini sudah signifikan dengan nilai sekian. Nah, itu cukup segitu. Hal ini menunjukkan bahwa minat membeli masyarakat tinggi gitu misal, dan cukup. Jadi hanya mendeskripsikan data yang sudah diolah gitu. Kalau di wawancara juga hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antara orang muda ke orang tua itu beda gitu. Orang muda akan cenderung lebih hormat kepada orang tua, sehingga orang tua ini termasuk aktor yang cukup diandalkan untuk komunikasi interpersonal misal. Nah, itu tuh jangan didiskusikan, cukup dideskripsikan saja. Nah, didiskusikannya di mana? Di sini, teman-teman. Di discussion. Nah, inilah baru teman-teman diskusikan. Nah, ini harus menjawab tadi. Objektif achieve. Apakah tujuan penelitian ini tercapai? Nah, itu harus di-state juga. Misal harus nyambung. Misal tujuan penelitiannya ingin melihat tingkat minat baca masyarakat Indonesia gitu ya.
Berarti di sini result and discussion-nya harus merujuk ke ini juga objektif. Harus menjawab tujuan penelitian kita. Gitu. Nah, di sini karena tadi kan di result itu dan discuss ya. Nah, di discussion inilah yang kalian diskusikan. Hasil penelitian tadi teman-teman itu kan apa hasilnya? Itu kemudian teman-teman diskusikan dengan teori yang teman-teman gunakan. Dan artikel-artikel sebelumnya yang pernah sudah dipublikasikan. Yang sesuai dengan topiknya teman-teman. Eh, misal tadi kayak misal komunikasi interpersonal ya. Eh, orang tua itu hasil penelitian teman-teman misal orang tua itu memiliki orang tua itu bisa menjadi aktor yang bisa efektif menyampaikan pesan gitu ke anak muda karena anak muda cenderung menghormati orang tua gitu kan. Ternyata ada penelitian yang sama menunjukkan itu. Itu bisa hal tersebut juga disampaikan oleh penelitian si A yang menunjukkan bahwa orang tua itu secara psikologis punya ini gitu. Tapi kalau misal ada yang tidak setuju gitu, ya nggak apa-apa di step juga di situ. Tapi hasil penelitian ini menunjuk hasil penelitian yang lain, misal dengan adanya teknologi informasi, anak muda itu sekarang kurang menghormati orang tua sehingga omongan orang tua itu seringnya tidak didengar. Nah, itu juga di state. Itu yang namanya didiskusikan. Jadi hasilnya teman-teman diskusikan dengan teori yang ada, diskusikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itulah namanya di diskusi. Ini tidak lagi membahas hasil saja. Uh, biasanya di sini juga tidak lagi pakai kutipan-kutipan wawancara. Nah, kalau kuantitatif, di sini juga tidak lagi ada tabel-tabel, tapi dari hasil tabel-tabel yang teman-teman tadi analisis, deskripsikan, itulah yang teman-teman diskusikan. Misal, uh, dari tabel menunjukkan bahwa tingkat minat baca Sidoarjo itu tinggi, gitu misalnya. Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh kayak tingkat industri di Sidoarjo yang tinggi. Misal banyaknya pabrik-pabrik kan ya di Sidoarjo itu. Nah, ternyata ada pengaruh nih banyaknya industri dengan tingginya minat baca gitu. Nah, di part discussion ini teman-teman itu nyari penelitian yang hubungannya minat baca dengan industri. Nah, kalau ada itu digunakan untuk mendukung atau bisa mengintervensi hasil penelitian kita. Nah, itulah di sini. Jadi kalau discussion itu benar-benar mendiskusikan hasil dari penelitian. Inilah yang tadi penting disampaikan banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca penelitian yang eh, sesuai dengan topik kita. Gitu. Nah, yang terakhir, conclusion. Nah, di conclusion ini, atau kesimpulan teman-teman tidak mengulang hasil dari penelitian, ya. Bukan nih. Don't simply repeat what has been said in discussion. Kita bukan mengulangnya ada discussion, tapi this might be part of the test. The major finding. Ini juga harus menjawab ini, teman-teman. Nah, misal tadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh uh, Sidoarjo sebagai kota industri terhadap tingginya minat baca masyarakat. Gitu. Nah, di sini langsung di statement apakah memang ada pengaruh. Misal ada pengaruh adanya banyak industri dengan tingginya minat baca. Itu langsung dijawab di simpulan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih. Ini bukan ucapan terima kasih seperti kayak di skripsi ke skripsi ya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih kepada orang tua yang sudah membiayai sekolah saya sampai lulus. Nah, ini acknowledgement itu hanya untuk misal teman-teman artikel ini atau penelitian ini mendapatkan hibah penelitian. Nah, itu disampaikan kepada Dikti yang telah memberikan eh, hibah yang diberikan oleh Dikti dengan nomor sekian-sekian gitu. Atau bisa juga kadang terima kasih kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian kita. Terima kasih kepada masyarakat apa yang setelah memberikan kesempatan untuk ini. Nah, itu ucapan terima kasih. Dan yang terakhir reference, ini saya beneran warning teman-teman sebaiknya menggunakan reference manager yang tadi disampaikan sama Mbak Bulkis, bisa Zotero, bisa Mendeley. Kenapa? Seringnya kita nulis eh, di sini kan harus ada kutipan ya. Kita lupa nggak ada di sini, ya enggak. Udah nulis lah, karena kita udah pusing gitu ya, nulis isi itu udah pusing gitu kan. Kita kalau kita pakai manual, kita kutip kalau pakai running note kan dalam kurung, buka kurung, nama, koma, tahun, tutup kurung. Nah, di akhir-akhir kita lupa nggak masukin ke sini. Sayang banget nggak? Tuh kan? Tuh, dan itu jadi kerja 2 kali. Dan saya beneran merasakan terbantunya menggunakan reference manager itu. Nah, ini teman-teman, tadi kalau teman-teman ingat, tadi Mbak Bulkis menyampaikan kalau di Umsida, dia pakai gayanya IEEE, ya, IEEE, itulah. Itu tuh beda teman-teman sama misal ada model lain, EPA, Scitech Go, terus Vancouver, itu tuh beda. Nah, kalau teman-teman nggak pakai itu, dia teman-teman harus mengubahnya manual karena di jurnal lain tuh belum tentu sama. Jurnal misal dengan teman yang ketika awalnya mau menyesuaikan UMSIDA pakai IEEE, ternyata di jurnal yang mau kita submit pakai EPA. Wah, itu kerja 2 kali sih. Tapi kalau teman-teman pakai reference manager, tinggal pilih opsi modelnya aja, beres. Gitu. Itu beneran kepakai reference manager. Gitu teman-teman ya. Ini mungkin saya tidak bisa membahas lebih detail untuk masing-masing dan mungkin tidak bisa menggunakan contoh-contoh juga karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti next jika ada kesempatan kita bisa lebih bedah lagi untuk masing-masing bagian ini. Next. Nah, next ini wait. Meskipun tadi saya sampaikan tetap harus ngecek jurnal, tapi ini sistematika artikel ilmiah berdasarkan ISO. Nah, seperti ini, judul artikel, nama penulis, unit kerja, abstrak, latar belakang, metode. Nah, ini teman-teman kadang memang tidak ada tinjauan pustaka. Kalau tidak ada tinjauan pustaka, dia bisa masuk ke latar belakang ya. Hasil, pembahasan, dan simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Tapi tetap nanti harus teman-teman cek. Nah, ini saya tadi yang sudah sempat saya singgung, jangan sampai teman-teman itu harus memperhatikan juga komposisi atau proporsi. Misal, ini untuk, nggak bisa ditulis. Nah, nih, nih, pendahuluan itu 10%. Nah, kadang juga teman-teman harus cek di jurnal itu biasanya maksimal berapa kata. Nah, itu biasanya sudah ada. Kalau nggak ada, teman-teman tetap harus menggunakan proporsi ini. Biasa, meskipun tidak ada untuk per per bagian, kadang jurnal itu memberikan batasan tidak boleh dalam satu artikel ilmiah itu tidak boleh lebih dari 5.000 kata. Nah, kalau tidak boleh 5.000 kata, misal berarti kan harus
5.000 kata ke bawah ya. Nah, itu 10% dari 5.000 kata itu harus isinya pendahuluan. Jangan lebih. Lalu metode 15. Lalu hasil 35, pembahasan 35. Jangan sampai pendahuluan itu lebih besar daripada hasil atau pembahasan. Dan terakhir adalah kesimpulan 5%. Jadi, meskipun kadang jurnal tidak mencantumkan batas maksimal kata yang digunakan untuk perbagian, tapi teman-teman harus mengingat ini. Jangan sampai karena kita udah capek tulis di introduction gitu kan, udah banyak, udah panjang gitu kan, di hasil sama pembahasan, udah kehabisan kata-kata kita ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi beneran harus diperhatikan. Isi apa artikel ilmiah itu yang paling penting ada di hasil dan pembahasan itu biasanya lebih panjang. Nah, ini eh, materi saya cukup. Ya, mungkin sebentar saya mau menunjukkan contoh guideline. Sebentar. Ini topik. Ya, cek. Terima kasih Mbak Dian atas Eh, bentar, Ki. pencerahannya. Bentar, Bu Gi. Oh, belum. Ya, ya. Ya. Ini salah satu contoh template naskah untuk jurnal baca. Ini dia Sinta 2. Ini template-nya langsung ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau kayak gini bisa teman-teman tuh langsung edit aja dari sininya. Nah, ada jurnal yang begitu detail, seperti kayak judul artikel maksimal 814 kata nih. Harus disesuaikan. Times New Roman, ukuran sekian. Penulis pertama, penulis kedua. Oh ya, saya mau menyampaikan juga untuk penulisan penulis, karena biasanya kan teman-teman nggak nulis sendiri gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa biasanya mencantumkan dosen, dosen pembimbing, pasti ya biasanya. Nah, siapa yang menjadi penulis pertama? Menjadi penulis pertama adalah yang punya kontribusi terbanyak dalam tulisan tersebut. Ya, bukan berdasarkan senioritas. Karena saya kan masih mahasiswa, nama pertamanya dosen. No. Siapa yang nulis paling banyak di sini adalah dia yang menjadi penulis pertama. Karena penulis pertama itu yang punya tanggung jawab terhadap tulisan itu. Gitu. Nah, kalau tadi Mbak Bulkit menyampaikan korespondensinya ke dosen, it's okay, nggak apa-apa. Korespondensi itu nanti si pihak jurnal akan berkomunikasinya ke alamat email yang dicantumkan di sini. Nah, ini enaknya teman-teman, kalau teman-teman kan nggak harus sampai dipublish baru boleh jadi persyarat lulus ya. Kalau saya harus publish dulu baru persyarat lulus. Nah, makanya teman-teman karena tidak sampai nunggu publish itu. Nah, ini biasanya diperlukan ketika ketika setelah teman-teman submit ada revisi dari pihak jurnalnya. Nah, itu nanti akan dikirimnya ke sini, ke alamat korespondensi, berarti ke dosennya ya. Nah, itu nanti silahkan gimana komunikasinya aja ke dosen. Ketika ada revisi, siapa yang harus melakukan, harusnya tetap teman-teman meskipun sudah bukan mahasiswa ya, gitu. Nah, ini tujuan korespondensi itu seperti itu. Ini nanti diisi sebenarnya. Nah, ini nih. Nah, biasanya ini tuh eh, abstrak jumlah katanya 150 sampai 300 kata. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Isi abstrak harus ada ini. Kadang ada yang sampai sedetail ini nih kalau template. Di pendahuluan, nah ini, bahkan pendahuluan berisi apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana kajian penelitian dilakukan, serta didukung literatur. Nah ini, ada template-template yang memang dia secara detail menjelaskan isi dari masing-masing bagian. Nah, kalau ini dia menggunakan tinjauan pustaka, ya. Jadi disesuaikan saja. Ini bisa dibaca nanti bisa disesuaikan.
Nah, ini yang harus menjadi eh, ini bahkan harus ada kredit kontribusi kontributor ke taksonomi. Maksudnya ini tuh misal penulisnya ada 3. Misal nih contoh yang SAN bagian conceptualization metodologi software. Jadi nggak semua orang itu punya mengerjakan semua bagian, tapi dibagi-bagi. Nah, itu harus dituliskan di sini. Tapi ini masing-masing biasanya ada enggak. Nah, ini tadi saya sampaikan. Kalau tidak, misal tadi Mbak Burkis bilangnya di UNSIDA pakai IEEE. Nah, ternyata di sini pakai EPA style koreksi 7. Dan kebanyakan jurnal kalian juga memang EPA. Kalau nggak EPA, IEEE sih. Nah, makanya akan sangat memudahkan kalau teman-teman pakai reference management. Oh ya, pemilihan literatur review juga teman-teman harus perhatikan tahunnya ya. Jadi memang yang terbaru. Tapi kalau untuk literatur review yang berkaitan sama teori-teori tertentu yang memang sudah lama, nggak apa-apa pakai tahun yang lama. Tapi kalau ada penelitian terbarunya, ditulis penelitian terbaru. Nah, ini kalau ini template, bahkan di jurnal ini juga ada evaluasi diri teman-teman untuk ngecek. Itulah tadi saya bilang administrasi juga penting gitu. Nah, ini ya kita harus checklist. Tadi kan mereka sudah punya aturan ya, maksimal 14 kata. Sudah belum? Tanpa singkatan, sudah belum gitu. Jadi kita bisa pakai self evaluation. Jadi sebelum ini mengurangi pekerjaan dari editor. Makanya saya tadi sampaikan sebagus apapun kalau secara administrasinya apa secara strukturnya tidak sesuai dari editor langsung bisa reject dari awal. Nah ini, nah ini pendahuluan 800 sampai 1000 kata, tujuan pustaka 800 sampai 1500 kata, metode. Nah itu benar-benar harus kita checklist masing-masing. Ini sebenarnya kita mengurangi pekerjaan si editor, jadi nggak harus editornya tidak harus ngecek ulang lagi gitu, karena teman-teman sudah cek. Dan ini menjadi apa ya? Evaluasi sebelum teman-teman kirim gitu. Karena misal ada yang belum gitu jadi wah bagian ini belum nih harus disesuaikan gitu kan. Itu baru uh, bisa dikirim. Itu jadi sebagus apapun substansinya kalau uh, dari segi strukturnya nggak sesuai biasanya akan rejected dari awal. Mungkin itu teman-teman materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin silakan kalau mau disambung dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Muti. Baik, terima kasih Mbak Dian atas ilmunya, sangat apa Ini Bang. membantu banget, mencerahkan banget buat saya pribadi. Mungkin buat apa menambah menambah pengetahuan buat saya juga. Buat teman-teman mahasiswa juga, monggo yang ingin bertanya bisa lewat chat. Kami tunggu. Ini di chat ada yang bertanya, Mbak Dian. Apakah dalam penulisan karya tulisan ilmiah yang temanya menyangkut sebuah inovasi dan teknologi terbarukan, dalam pemecahan masalahnya harus berdasarkan penelitian yang mengharuskan kita datang ke lapangan? Seperti merancang sebuah benda atau penelitiannya bisa hanya dengan berdasarkan data dan fakta saja. Hmm. Ini kayak eksperimen gitu ya. Terima kasih Mbak Bulkis. Ya,
yang saya coba jawab ya. Apakah kalau temanya menyangkut sebuah inovasi dan teknologi terbarukan? Nah, ini juga em, lihat dari jurusan Mbak Lila ya. Apakah jurusan Mbak Lila berkaitan sama sains, di bidang sains, apa di sosial? Nah, kalau di artikel ilmiah, sebaiknya memang iya gitu. Karena memang itu bisa menggunakan metode eksperimen. Jadi memang kita kan yang kita lakukan adalah sesuatu inovasi yang eh, nah, inovasi ini kalau sains sama sosial karena agak beda. Kalau sains kan memang harus menunjukkan bahwa inovasi kita memang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tapi kalau sosial kan belum tidak harus dalam bentuk produk produk yang menyelesaikan permasalahan. Nah, itu bisa saja dengan data atau fakta. Tapi kalau sains harus menunjukkan keberhasilan sih Mbak gitu. Nah, tapi saya jadi ingat dulu itu di PKM ada yang namanya PKM GT, gagasan tertulis. Jadi memang PKM itu diperuntukkan untuk ide-ide yang jauh ke depan. Dulu teman saya itu membuat waktu itu market untuk kayak hotel hewan gitu, maksudnya untuk kesehatan hewan. Nah, itu kan sesuatu yang 5 tahun atau 10 tahun ke depan yang bisa direalisasikan. Nah, itu tuh tidak harus wujud dalam bentuk produk yang beneran jadi. Nah, itu kan kayak ide-ide kreatif saja, tapi untuk jangka panjang gitu kan. Nah, itu makanya dia memulainya market. Dia menunjukkan dengan data-data dan fakta bahwa si idenya itu bisa terrealisasi. Nah, itu cukup. Tapi ini kalau tujuan penelitiannya ini untuk menunjukkan bahwa produk dari Mbak Lila ini bisa menyelesaikan permasalahan tertentu ya dalam bentuk produk. Nah, itu baiknya sih gunakan gitu, pakai metode eksperimen kayak gitu. Bisa juga kayak misal biasanya di pendidikan itu, di penelitian di bidang pendidikan itu memberikan kayak memberikan eksperimentasinya ke siswa. Jadi punya inovasi dalam metode pembelajaran diberikan ke siswa, lalu kayak model pre-test post-test dilihat keberhasilannya. Nah, itu bisa untuk menunjukkan bahwa apa yang menjadi inovasi yang ditawarkan itu memang terlihat gitu, bisa terbukti menyelesaikan permasalahan itu, gitu Mbak Lila. Jadi disesuaikan dengan bidangnya Mbak Lila. Apalagi kalau yang sains sih, saya rasa kayak teknik-teknik itu eh, baiknya seperti itu. Teman saya di apa? Dia sebenarnya manajemen, tapi dia punya tesisnya itu tentang sistem traceability untuk sayuran hidroponik. Jadi dia membuat sistem sistem untuk ngecek keberadaan barang atau keberadaan si sayur hidroponik karena permasalahannya adalah sayur hidroponik itu tidak tahan lama kan teman-teman ya. Nah seringnya kan nggak kelacak itu sistem pengiriman itu ketika proses pengiriman itu tidak terlacak gimana keberadaannya ketika memakan waktu lama akhirnya kebingungan gitu kan. Nah dia bikin sistem traceability itu dengan membuat dia bikin program sistemnya itu dan dia memang bikin gitu meskipun dia manajemen dia sampai hire teman yang di sistem informasi untuk bantuin dia untuk bikin sistem traceability-nya itu dan dibangun beneran dan diimplementasikan pada dia nyari satu mitra penelitiannya itu yang berkaitan dengan distributor sayur hidroponik. Jadi dia coba diterapkan di distributor tersebut untuk menerapkan sistem yang dia bangun. Gitu. Itu yang menjadi penelitian dia. Jadi baiknya memang harus dilakukan. Mungkin itu Mbak Bulkis, Mbak Lila. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi silahkan.
Bagaimana Mbak Lila atas jawaban dari Mbak Dian? Sudah jelas ya, jadi tergantung dari apa? Dari penelitiannya sampean. Eh, Mbak Dian, ini ada yang bertanya, mohon izin apakah bisa mendapatkan bahan atau PDF yang disampaikan tentang proporsi tulisan artikel ilmiah dari Mbak Dian? Iya, nanti saya kirim ke Bu Fisa. Oh ya, bisa Kak. Jadi nanti apa? Atau saya kirim di sini juga boleh sih, sebentar saya Oh kirim. ya, jadi apa teman-teman silakan isi link presensi. Nanti apa rekaman OLC kali ini akan kami upload di YouTube-nya Perpustakaan Umsida @Umsida Library. Jadi silakan teman-teman bisa mendengarkan kembali. Ini adalah link OLC lengkap. Jadi di sini kumpulan kumpulan OLC yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Jadi jika teman-teman pengen mendengarkan tentang pemilihan jurnal, ada pemilihan jurnal itu ada di sini. Bagaimana eh, memilih jurnal, tentang cek plagiasi, tentang poster, ada. Mbak Dian, jadi Oh iya, sebentar ya. Baik. di ini teman-teman itu Mbak Dian, apa Zoom-nya nanti selesai jam 3. Oke. Eh, tapi biasanya tergantung kita nyelesain sih. Ini sebentar saya download dulu terus saya kirim. Ya, Oh ya teman-teman, saya juga menyampaikan, apalagi anak sekarang ya biasanya sudah menggunakan AI, biasanya depend on ChatGPT. Bisa boleh nggak sih nulis artikel pakai ChatGPT? Sebenarnya nggak masalah juga gitu, tapi teman-teman harus ingat bahwa eh, nggak semuanya dari ChatGPT itu benar gitu. Jadi teman-teman tuh harus cek lagi gitu. Kadang juga suka error, suka errornya tuh kayak missing gitu loh, kayak halu gitu. Nah itu teman-teman juga, makanya yang paling penting adalah daya kritis kita yang menggunakan AI itu. Bukan berarti teman-teman tidak boleh menggunakan AI. Untuk beberapa jurnal, apalagi yang internasional, bahkan ada statement penggunaan AI. Jadi memang harus berapa apa ya, di situ kita harus statement bahwa kita menggunakan AI. Bahkan nih teman-teman ada juga yang penulis keduanya adalah AI. Menarik kan, berarti keduanya ditulis AI. Berarti dia mengambil porsi yang cukup besar sih. Tapi kalau teman-teman sebagai tools aja sih, nggak harus menjadi penulis kedua AI. Mungkin itu dari saya. Eh Tidak ada pertanyaan lagi ya, Tis ya. Eh ternyata Zoom-nya sampai jam 4. Sebenarnya juga nggak itu kok. Gimana teman-teman? Eh apa ada yang perlu disaringkan lagi? Sebenarnya Zoom-nya juga akan mati kalau kita matiin. Hmm. Ya teman-teman, mungkin itu. Ada lagi Ya, kalau ada pertanyaan. Dicoba aja sih nulis dulu gitu. Oh ya, kalau tadi pemilihan jurnal udah ada yang pernah ngasih materinya kan? ya ada. Oh ya sudah, berarti saya nggak perlu lagi ngulang.
Mungkin teman-teman ada yang apa open mic. Ini artikel yang OLC yang terlama. Biasanya hanya maksimal sampai jam 2 aja.